Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu jemaat sektor A, B, dan C yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan mengadakan ibadah rumah tangga, ibadah yang terakhir penutup tahun 2020 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Musa Hotmatua Sitorus SSI MTR Opsla. Itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Jemaat yang terkasih, kita berikan kesempatan kepada Ketua Bidang 1, Bidang Pelayanan, pada Ibu Penatua Jendalit Sembiring Borus, kami persilahkan. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja POG TNI Angkatan Laut Sunter mengucapkan selamat datang, selamat malam kepada seluruh jemaat pelayanan sektor A, B, pelayanan rumah tangga, yang mana pada malam hari ini adalah malam terakhir kita mengadakan ibadah rumah tangga sektor ABC, yaitu penutupan pelayanan untuk tahun 2020 yang kita laksanakan secara online. Mungkin di dalam tahun 2020 ini begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, khususnya mengenai pelayanan di gereja kita di POG Sunter, yang mana pada bulan 1 sampai pertengahan bulan 3
kita masih mengadakan pelayanan secara biasa, tetapi setelah bulan 3 sampai dengan bulan Agustus, kita tidak mengadakan pelayanan lagi oleh karena adanya Corona-19. Sehingga pelayanan kita terganggu dan kita memulai lagi ibadah secara online pada pertengahan bulan Agustus, dan pada hari ini kita menutup pelayanan ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C, dan kita laksanakan secara online. Oleh karena itu, bagi seluruh jemaat Gereja PAUK TNI Angkatan Laut Sunter, mungkin kami para majelis, demikian juga komisi-komisi, mungkin begitu banyak kekurangan-kekurangan kami pada pelayanan pada tahun 2020. Kami mohon Bapak Ibu saudara-saudara memaklumi oleh karena keadaan pada saat ini. Dan mudah-mudahan pada tahun 2021 kita dapat melakukan ibadah seperti biasa, dan kita memohon kepada Tuhan Yesus Kristus agar COVID-19 segera berlalu dari negara kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Ibu Penatua Jenderal Sembiring Barus atas kata sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami sapa di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, Kau pimpin kami
dari rumah masing-masing menuju tempat ini untuk mengikuti ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C secara online. Ya Tuhan, kebaktian pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hotmatua Sitorus SSI MTR Opsla. Tentu ya Tuhan, Roh Kudus Kau curahkan kepada beliau sehingga apa yang akan difirmankan berkenan di jemaat kami baik sektor A, B, dan C. Tuhan juga berkati kepada Ibu Nancy yang memain organ maupun Kak Erwin yang saat ini sebagai multimedia, dan berkati kami semua. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah orang. Tuhan menetapkan langkah orang. Baik Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami hadir kepadamu ya Tuhan, di dalam setiap kelemahan kami, karena hanya Tuhan saja yang memberi kekuatan bagi kami. Pada malam hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan ini, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, urapi dan jaga mereka agar umat-Mu mampu memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau jaga, Engkau jamah tubuh, lidah, dan pikirannya. Biarlah kebenaran-Mu saja yang tersampaikan. Hadirlah bersama kami ya Kristus, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, pada malam hari ini kita diminta untuk belajar dari Perjanjian Lama yang diambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan
10, Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan, menghayati dan melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Halo. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah yang saat ini mendengarkan juga dalam keadaan luar biasa. Puji Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu, kita diminta untuk belajar, dan tema kita adalah pertolongan datang dari Allah. Ketika saya membaca nas Yesaya kita tadi, Bapak Ibu yang Kristus kasihi, saya meyakini bahwa Yesaya ini adalah kelanjutan dari Yesaya 34, yang kalau tidak salah ini adalah hukuman atas bangsa termasuk Edom. Namun di pasal 35 ini, ketika bangsa-bangsa lain di pasal-pasal sebelumnya telah diluluh lantakkan Allah, ketika bangsa-bangsa lain sudah dipukul, maka ada keselamatan bagi umat Tuhan. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, Yesaya 35 ini merupakan, bisa dikatakan sebagai sebuah berita pengharapan. Berita pengharapan lagi. Kenapa lagi? Karena tema pengharapan di dalam kitab Yesaya ini bukan cuma di Yesaya 35. Di pasal-pasal sebelumnya juga ada tema-tema pengharapan yang ingin mengatakan bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Yesaya
diutus oleh Allah kepada sebuah bangsa yang disebut-sebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, tapi bangsa yang sekaligus dikasihi oleh Allah. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang memberontak kepada Allah, bangsa yang dihukum oleh Allah, tetapi juga bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, setiap kali bangsa Israel itu mengalami penindasan, setiap kali bangsa Israel mengalami pergumulan, maka Allah datang sebagai penolong. Dan Yesaya 35 ini juga menjadi sebuah tema pengharapan bagi bangsa Israel yang sedang dilanda pembuangan, yang sedang dilanda penderitaan besar. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, sangat menarik ketika saya membaca ini, karena berita bahagia pengharapan di pasal di Yesaya 35 ini dimulai dengan sebuah majas, gitu ya. Gaya bahasa sastra majas, yaitu majas hiperbola. Mungkin Bapak Ibu yang basicnya guru mungkin tahu apa itu majas hiperbola, yaitu melebihkan sesuatu untuk menggambarkan. Mari coba kita lihat. Padang gurun dan padang kering, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Padang gurun dan padang kering akan bersorak-sorak dan berbunga. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu pernah melihat atau hidup atau mengunjungi padang gurun yang sedang kering? Pernah? Mungkin Bapak Ibu yang pernah melakukan ziarah rohani ke Israel pernah melihat ada beberapa lokasi ziarah yang mungkin seperti gurun. Mesir juga. Tapi bayangkan Bapak Ibu, bagaimana sebuah gurun itu. Saya mencoba melihat di internet, kira-kira gambarannya gurun itu adalah seperti ini, gitu ya. Hamparan tanah pasir, di mana matahari siang hari sangat menyengat, dan jarang ditemukan makhluk hidup. Jarang ditemukan makhluk hidup. Itulah yang tergambar dalam sebuah gurun pasir yang kering. Pertanyaannya, kenapa kemudian penulis Yesaya menggambarkan padang gurun ini akan bersorak-sorai dan berbunga, sementara padang gurun yang kering itu, saya yakin dan percaya tidak ada manusia yang mau tinggal di situ, karena tidak ada kehidupan. Mungkin ibarat kata Bapak Ibu, ketika kita tinggal atau berjalan di padang gurun, ketika kita berkeringat pun keringat kita langsung menguap, gitu ya, karena begitu panasnya. Nah, apa kemudian yang mau disampaikan oleh Yesaya ini dengan mengatakan bahwa padang gurun ini, padang kering ini akan bersorak-sorai dan berbunga? Dan yang lebih menarik lagi, dia gabungkan dengan bahwa seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Mungkinkah, pertanyaannya, mungkinkah sebuah padang gurun yang kering, di mana tidak ada kehidupan, yang ada hanya terik matahari yang menyengat, mungkinkah akan tumbuh hamparan kebun mawar yang berbunga indah, yang baunya harum? Mungkinkah? Sementara tidak ada mata air, sumber kehidupan di padang pasir itu. Rasanya tidak mungkin. Sangat-sangat sulit untuk menyatakan itu mungkin. Tapi Bapak Ibu yang Kristus kasihi, penulis Yesaya ini ingin mengatakan bahwa inilah gambaran keadaan umat Israel, umat yang dikasihi oleh Allah ini tadi, ketika Yesaya bernubuat bahwa umat Israel itu diibaratkan seperti padang gurun yang sudah tidak mungkin lagi diselamatkan.
yang sudah tandus, yang sudah kering, yang sudah tidak punya pengharapan sama sekali, yang harusnya langsung mati. Tetapi Yesaya mengatakan sekali lagi, dan ini nubuatan berkali-kali dikatakan, bahwa Allah akan memungkinkan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Sekali lagi, Allah akan memungkinkan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Sehingga penulis mengatakan bahwa padang gurun itu akan penuh dengan bunga mawar. Dan pada pasal-pasal selanjutnya dikatakan tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Tanah yang gersang akan menjadi sumber air, Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana perubahan drastis keadaan ini. Dari yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang sangat indah. Namun ada syaratnya, Bapak Ibu. Yang ingin Yesaya katakan bahwa hanya Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang telah menuntun mereka jauh, Allah yang telah menuntun mereka lama sebelum mereka hadir, Allah para leluhur. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, ketika kemudian disebutkan Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa kemudian penulis Yesaya ini menggambarkan Saron dan Karmel? Apa sih Saron gitu ya? Saron ini merupakan sebuah tanah datar di Israel yang dipenuhi oleh hutan pohon oak atau ek gitu ya. Yang pohon ini tumbuhnya itu akan membesar, meninggi, namun dia akan memiliki daun yang melebar. Sehingga pohon ini, Bapak Ibu, jika dia tumbuh berdekatan, ini akan melindungi apa yang ada di bawahnya. Sehingga suasananya akan menjadi sangat-sangat sejuk dan akan sangat indah. Dan pohon ini, pohon yang dipercaya ada juga hubungan dengan mitologi Yunani kuno. Dan bagi masyarakat pada masa itu, pohon oak atau pohon ek ini juga dipercaya sebagai pohon sayap malaikat, karena dia melindungi yang ada di bawahnya. Sementara Gunung Karmel merupakan jajaran gunung di pantai Israel Utara yang terbentang dari Laut Mediterania. Dan gunung ini, Bapak Ibu, merupakan salah satu sumber pertanian terbesar, di mana ada pohon zaitun, pohon pinus, pohon oak tadi juga ada di situ. Dan satu lagi, bahwa dataran Gunung Karmel ini merupakan satu benteng pertahanan untuk membentengi invasi dari bangsa-bangsa lain. Dan Nabi Elia, diyakini pernah mengasingkan diri atau tinggal di Gunung Karmel ini. Dan dia juga pernah menantang dewa-dewa Baal untuk bertarung di Gunung Karmel. Jadi Gunung Karmel dan tanah datar Saron ini memiliki nilai historis dan juga menggambarkan keindahan, Bapak Ibu. Nah, berangkat dari padang gurun dan padang kering tadi, Bapak Ibu, kemudian Yesaya mengatakan begitulah umat Israel akan dibawa oleh Allah, sehingga nantinya orang-orang yang akan dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Belajar dari kisah ini, Bapak Ibu, belajar dari Yesaya 35 ini, ada hal yang harus kita pelajari. Di tahun 2020 ini, saya yakin dan percaya, tahun ini begitu berat kita lalui. Banyak pergumulan yang terjadi. Sebagai sebuah bangsa, bahkan dunia, atau juga sebagai pribadi. Mungkin pergumulan-pergumulan kita belum kita selesaikan. Mungkin kita sedang berjuang, bertarung dengan pergumulan-pergumulan itu. Mungkin kita sedang merasa keletihan,
Mungkin kita sedang merasa capek, mungkin kita sedang merasa, Tuhan, aku membutuhkanmu. Maka Nas ingin mengatakan, yakin dan percayalah bahwa Allah Israel, Allah yang telah memimpin Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Allah yang memimpin Abraham, Ishak dan Yakub, Allah kita di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kita di kayu salib, akan menuntun tangan kita, akan menjadikan padang pasir pergumulan kita yang tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang mungkin, dengan satu konsekuensi atau dengan satu syarat. Percayalah bahwa Allah sanggup. Amin. Amin. Hanya itu Bapak Ibu. Percayalah. Ketika kita kemudian kehilangan kepercayaan itu, maka tidak lagi pertolongan bagi kita. Pertolongan itu terjadi ketika kita mengaminkan bahwa Allah adalah juru selamat, bahwa Allah adalah penolong kita. Semoga renungan yang singkat ini bisa menjadikan kita lebih kuat lagi, berdiri teguh, apapun yang akan kita hadapi di masa-masa ke depan, yakin dan percaya Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita mengangkat sebuah lagu pertolonganmu.
Kita menaikkan syafaat kita yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena telah mengajar kami betapa berat pun beban yang kami pikul, bahwa Tuhan ada bersama kami. Berapa banyak pun hantaman dalam kehidupan kami mampu berdiri hanya oleh Kristus. Karena siapakah kami bagimu ya Tuhan? Jadikanlah kami orang-orang yang kuat, orang-orang yang mau dan mampu berseru kepadamu, orang-orang yang mau menanggalkan segala keegoan, kesombongan kami. Biarlah kami sujud hanya kepadamu ya Kristus. Lewat doa syafaat kami malam hari ini, kami bersyukur Tuhan menjaga dan menjamah kami di dalam masa 2020 yang begitu berat ini. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong dan juru selamat kami. Kami yakin dan percaya apapun beban, apapun hantaman yang akan kami hadapi ke depannya, kami mau diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Kami membawa dalam doa kami bagi saudara-saudari kami yang kekasih, Jemaat Bokten El Sunter, yang saat ini sedang terbaring sakit atau dalam pemulihan. Tuhan jaga dan jamah mereka. Tuhan menjadi tabib yang ajaib bagi mereka untuk kesembuhan dan pemulihan saudara-saudari kami. Kami juga membawa dalam doa setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Bokten El Sunter, majelis, para pendeta, setiap orang yang meluangkan waktu dan tenaganya bagi pelayanan di jemaat kami. Tuhan jaga dan urapi mereka. Tuhan pupuk semangatnya untuk terus melayani dan melayani. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Kami juga membawa dalam doa setiap pergumulan umatmu, Jemaat Bokten El Sunter, apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan berada bersama mereka, agar mereka dimampukan dan dimenangkan. Kami juga membawa dalam doa kami atas situasi bangsa, negara, dan dunia pada masa ini yang masih terus menghadapi pandemi. Kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari ini. Kuasa Tuhan mampu mengatasi segalanya. Dan kami percaya pengharapan itu akan tiba ketika kami semua dimuliakan, ketika kami semua dimenangkan, ketika kami semua dimampukan dan dikuatkan menghadapi semua ini bersama Kristus. Tuhan jaga dan urapi kami, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang menjadi anugerah terindah bagi setiap keluarga. Tuhan jaga tumbuh kembangnya. Engkau berikan pertumbuhan fisik, pertumbuhan emosi, pertumbuhan rohani yang terbaik. Berikan pada mereka kecerdasan, kepintaran, bijaksana, takut akan Tuhan dan rendah hati. Kami, orang tua, mampukan kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Mampukan kami memberikan apa yang terbaik bagi anak-anak kami. Bagi setiap orang tua, oma, opa, opung, nenek, eyang, dimanapun mereka berada, Engkau berikan kesehatan terbaik. Engkau berikan senyum yang indah di wajah mereka. Engkau berikan bahagia dalam setiap kehidupan hari demi hari mereka. Kami membawa juga dalam doa bagi setiap pemimpin bangsa kami, pemimpin agama, pemimpin TNI dan Polri, para pengambil keputusan dan kebijakan.
Biarlah setiap keputusan yang diambil adalah untuk masyarakat, untuk pembangunan bangsa. Jauhkan setiap ego-ego sektoral. Damaikan Indonesia ini ya Tuhan. Jaga dan jamah setiap orang agar memiliki hati yang damai. Di atas segalanya ya Kristus, kami mohon ampunkan kami akan segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap doa permohonan kami ini, yang kami landaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab dari Efesus 5 ayat yang kedua yang berkata, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah." Sambil persembahan diedarkan, kita memuji nama Tuhan. Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan roh persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Kami ungkapkan hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat kami undang berdiri, kita bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Musa Hud Matua Sitorus. Tutu ya Tuhan, dengan firman ini bahwa pertolongan selalu datang dari Allah. Ya Tuhan, Kau berkati pada Bapak Pendeta di setiap pelayanannya maupun dalam keluarganya. Dan Kau berkati semua yang hadir di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, baru saja kami memberikan sedikit persembahan yang juga datang daripada-Mu. Engkau berkati persembahan ini menjadikan kerajaan-Mu semakin luas. Ya Tuhan, Kau juga berkati kepada jemaat yang memberikan persembahan ini.
Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tiap langkahku. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, ibadah kita telah selesai dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.